Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesanti dengan NIM 250210700012. Mata kuliah Tahsinul Qiraah wal Kitabah. Dosen pembimbing Ibu Ani Merlia, MPD. Baiklah, saya di sini akan membacakan surah Al-Fil dan menelaah hukum-hukum tajwid yang ada di surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baiklah, saya akan menjelaskan hukum tajwidnya. Pada ayat pertama itu alam taro. Nah, pada alam taro ini ada mim mati bertemu dengan huruf ta, maka dibaca jelas 2 harokat. Nah, hukum bacaan itu termaksud ke izhar syafawi. Nah, kemudian di ayat selanjutnya yaitu bi ashabi. Nah, hukum bacaannya yaitu mat tabi'i. Nah, mat tabi'i ini berharokat fathah bertemu dengan alif, maka dibaca panjang 2 harokat. Nah, pada ayat selanjutnya yaitu bi ashabil. Bi ashabil. Bi ashabil ini dia termasuk hukum bacaan izhar qamariyah, dibaca jelas. Nah, pada ayat selanjutnya yaitu bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Fil. Nah, filnya ini termasuk ke bacaan mat arid li sukun. Nah, dibacanya sekitar 4 harokat atau 5 harokat. Baiklah, kita akan mengulang sekali lagi ayat pertama yaitu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baiklah, saya akan melanjutkan ayat yang kedua yaitu alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Baiklah, kita akan membahas tajwid pada ayat yang kedua yaitu alam yaj'al. Nah, pada ayat itu terdapat mim sukun bertemu dengan ya, maka hukum bacaannya itu termasuk ke izhar syafawi. Nah, selanjutnya pada ayat alam yaj'al. Nah, yaj'al ini termasuk ke hukum bacaan qalqalah sugro. Qalqalah sugro ini yaitu ya ketemu dengan jim mati. Nah, huruf jim ini termasuk ke huruf qalqalah. Nah, cara membaca qalqalah ini dengan cara dipanturkan. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya yaitu kaidahum. Kaidahum ini termasuk ke hukum bacaan izhar syafawi. Nah, kenapa disebut dengan izhar syafawi? Karena mim sukun bertemu huruf fa, maka hukum bacaannya izhar syafawi. Nah, selanjutnya pada ayat kaidahum fi. Nah, fi ini termasuk ke hukum bacaan mat tabi'i. Kenapa mat tabi'i? Karena dia dibaca panjang 2 harokat. Nah, pada ayat selanjutnya yaitu fi tadlil. Nah, tadlil ini termasuk ke hukum bacaan mat arid li sukun. Kenapa disebut mat arid li sukun? Nah, apabila ada mat bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan, maka hukum bacaannya menjadi mat arid li sukun. Bisa dibaca 5 harokat atau 4 harokat. Baiklah, kita akan bacakan ulang ayat kedua ini. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Baiklah, kita akan membacakan ayat ketiga yaitu wa arsala alaihim tayran ababil. Alaihim to. Nah, ini termasuk ke hukum bacaan izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf to. Nah, maka dibaca izhar syafawi. Tayran
toiron a. Nah, apabila tanwin bertemu dengan alif, maka hukum bacaannya disebut sebagai izhar halki. Toiron aba, aba. Nah, ini termasuk ke hukum bacaan mad tabi'i, termasuk ke mad tabi'i alif. Toiron ababil, bil. Nah, ini termasuk ke hukum bacaan mad arid disukun. Selanjutnya yaitu ayat keempat. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim, mi. Nah, itu termasuk ke hukum bacaan mad tabi'i, mad tabi'iyya yang dibaca 2 harokat. Tarmihim bi. Nah, itu termasuk ke hukum bacaan ikhfa syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ba. Tarmihim bihijaratim. Apabila tanwin bertemu dengan mim, maka dibaca idgham biguna. Bihijaratim min sijil, min. Nah, itu termasuk hukum bacaan dari ikhfa hakiki karena min sijil, sijil. Nah, itu termasuk ke hukum bacaan mad arid disukun. Ayat yang kelima yaitu faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka. Nah, itu hukum bacaan izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf kaf. Ka'asfim ma, ka'asfim ma. Nah, itu hukum bacaannya sebagai idgham biguna karena tanwin bertemu dengan mim. Ka'asfim ma'kul. Nah, ini termasuk ke hukum bacaan mad arid disukun dan mad tabi'i waw. Itulah video menelaah saya. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Kepada Ibu Ani Marlia MPD, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.